Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para subscriber sekalian, kali ini dalam cerita ruqyah bergambar kita menceritakan tentang pengalaman saya meruqyah salah satu pasien yang mana beliau ini mengalami gangguan mistik dikarenakan aktivitas hobi beliau memancing. Bagaimana ceritanya? Bermula suatu ketika Bapak Supadi, itu adalah nama beliau, yang mana beliau mencari tempat spot memancing yang menurut beliau adalah cukup tenang dan juga tidak banyak gangguan pemancing-pemancing yang lainnya. Sehingga ditemukanlah tempat rawa-rawa yang cocok sebagaimana apa yang Bapak Supadi kehendaki. Tapi sangat disayangkan teman-teman, wajah Bapak Supadi terlihat kecewa. Kenapa? Karena sejak beliau datang jam 3 siang sampai jam 5 sore tidak ada satupun ikan yang memakan umpan yang ada di pancing beliau. Namun beliau tidak menyerah. Beliau tetap meneruskan aktivitas memancingnya. Tidak seberapa jauh teman-teman, masih di rawa-rawa itu ada sosok yang dari tadi memperhatikan Bapak Supadi, yang mana Bapak Supadi raut mukanya dalam keadaan kecewa. Sosok itu adalah makhluk gaib, jin, penunggu rawa tersebut. Jin ini adalah kategori jin yang biasa berada di rawa-rawa dan makanannya adalah teman-teman bangkai-bangkai ikan. Dia melihat wajah Supadi ini terlihat seperti menggambarkan kekecewaan. Maka sosok inilah memanfaatkan kekecewaan Bapak Supadi tadi agar bisa memasuki tubuh Bapak Supadi. Bagaimana ceritanya? Sosok itu sengaja membuat Bapak Supadi keasikan memancing dikarenakan ketika sosok itu menempel pada tubuh Bapak Supadi, dengan serta-merta ikan-ikan itu memakan akan umpan yang ada di pancing Bapak Supadi. Bapak Supadi pun kegembiraan. Hore, kata Bapak Supadi. Akhirnya strike. Dan ikan yang didapatkan Bapak Supadi sebagaimana yang diharapkan adalah ikan gabus teman-teman. Karena memang rawa-rawa yang ada di tempat Bapak Supadi memancing itu kebanyakan adalah ikan gabus. Bapak Supadi asik ya. Karena saking asiknya Bapak Supadi lupa dengan waktu. Karena lupa dengan waktu, tak terasa maghrib pun menjelang. Tapi Bapak Supadi tidak peduli. Karena keasikan memancing, Bapak Supadi meneruskan dan tidak mengindahkan adzan maghrib yang berkumandang. Semakin strike-nya semakin banyak, Bapak Supadi semakin gembira. Dia lupa waktu. Tidak disadari sosok gaib itu sebetulnya sudah sedari tadi, sejak senja tadi, nempel di punggung Bapak Supadi. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena sosok gaib atau jin ya, setan, itu sebagaimana apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sosok mereka ini senang berkeliaran di waktu maghrib. Bahkan mereka ini dapat kekuatannya itu di waktu maghrib. Karena itulah dalam Islam kita dilarang untuk beraktivitas di waktu maghrib. Bahkan anak kecil pun itu disarankan agar sesegera pulang ya sebelum sampainya waktu maghrib. Masih teringatkan dulu ya kita ya anak kecil dulu itu kalau sebelum maghrib sudah berada di rumah semua dan masing-masing mengaji habis maghribnya. Tapi ini tidak dengan Supadi karena Bapak Supadi dia keasikan dengan hobi memancingnya sehingga dia lupa dengan waktu, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya sebetulnya menggerakkan semua ikan-ikan itu untuk memakan mata kail Bapak Supadi. Tak terasa malam pun semakin gelap teman-teman. Jam menunjukkan setengah 12 malam. Itu adalah waktu yang cukup lama bagi Bapak Supadi untuk memancing di rawa-rawa tersebut.
Coba bayangkan teman-teman. Akhirnya Bapak Supadi ini pulang dan disambut oleh istrinya yang sedari tadi khawatir karena Bapak Supadi tidak pulang-pulang. Melihat wajah Bapak Supadi selaku suaminya gembira, maka istri Supadi pun tersenyum. Ya, apakah lagi melihat hasil tangkapan Bapak Supadi yang menghasilkan ikan lumayan banyak. Wahai suamiku, selamat datang. Sini, aku persiapkan kepada engkau segala sesuatunya. Dan saya sudah menyiapkan handuk dan juga keperluan untuk engkau nanti mandi, wahai suamiku. Bapak Supadi pun menjawab, terima kasih istriku. Ini saya membawakan banyak hasil pancingan daripada ikan yang saya tangkap. Tanpa disadari teman-teman, Bapak Supadi pulang bukan hanya membawa ikan, tetapi Bapak Supadi juga membawa sosok gaib. Kemudian di malam harinya, semestinya Bapak Supadi istirahat dan tidur. Ketika waktu menunjukkan jam 1 malam, Bapak Supadi tidak tertidur ternyata. Dia terlihat gelisah dan pucat pasi di saat istrinya sedang nyenyak tidur di sebelahnya. Apa yang menyebabkan Bapak Supadi tidak tertidur, teman-teman? Terlihat wajahnya berkeringat. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata teman-teman, sosok tadilah yang membuat Bapak Supadi tidak tertidur. Sosok ini senantiasa menempel sejak Bapak Supadi mancing ketika senja hari tadi. Itulah kesalahan Bapak Supadi yang jangan ditiru ya pada anak kecil dan juga orang dewasa. Waktu maghrib mesti pulang, dan setiap adzan mesti kita pulang, kita laksanakan sholat, karena sholat 5 waktu adalah perisai kita daripada setiap gangguan-gangguan makhluk halus, jin-jin yang nakal. Maka jin itu menempel senantiasa mengiringi dimanapun Bapak Supadi berada. Sehingga malam itu adalah malam yang terkelam bagi Bapak Supadi. Dan jin ini bukan hanya dia yang menempel, tetapi sosok ini juga mengundang sosok-sosok makhluk gaib yang lainnya. Di antaranya pocong, jin-jin tuyul, serta jin-jin yang lain-lainnya. Sehingga Bapak Supadi tidak tertidur teman-teman malam itu. Keesokan harinya Bapak Supadi pun menjadi jatuh sakit teman-teman. Wajahnya terlihat menampakkan keletihan, kesedihan, dan seperti pandangan kosong. Ini disebabkan karena Bapak Supadi mengalami gangguan mistik atau gangguan makhluk gaib. Bapak Supadi sampai dirawat di rumah sakit teman-teman. Sang istri pun sedih. Bahkan Bapak Supadi sempat diimpus beberapa kali oleh pihak rumah sakit. Dan Bapak Supadi melalui hari-harinya dalam keadaan sakit, terbaring di atas ranjang. Sebetulnya teman-teman, Bapak Supadi ini sakitnya ini tidak menyebabkan dia tidak bisa berjalan. Dia masih bisa berjalan. Cuman seperti ada sosok yang membuat dia itu melakukan sesuatu itu agak malas. Dan memang tubuh Bapak Supadi sering sesak di dada dan juga sering panas tiba-tiba. Dan ini semua adalah perbuatan sosok gaib, makhluk atau jin penunggu rawa tersebut. Dan jin ini memang sosok yang mengerikan, yang mana rambutnya gimbal teman-teman, dan tangannya itu mempunyai selaput. Kemudian salah satu anak Bapak Supadi mengusulkan agar Bapak Supadi dibawa untuk mendatangi seorang ustadz, yang mana tujuannya adalah agar Bapak Supadi melakukan penyembuhan lewat ruqyah syariah. Yang mana Bapak Supadi melewati sakitnya tak terasa sudah 4 tahun berlalu teman-teman. Itu terhitung sejak sebelum beliau bertemu ustadz ini. Maka setelah 4 tahun berlalu, Bapak Supadi mengalami sakitnya yang tidak kunjung sembuh. Bapak Supadi pun mengiyakan apa yang disarankan oleh anak beliau bersama
suami daripada anak beliau tersebut. Sehingga mereka datang berempat ke tempat ustadz, yang mana ustadz ini adalah ustadz kita, yaitu Ibnu As-Sabiri, yaitu saya sendiri. Jadi Bapak Supadi beserta keluarganya memutuskan untuk beruqyah karena sudah dilakukan tindakan medis, teman-teman. Namun tindakan medis ini tidak berhasil kepada Bapak Supadi. Sosok gaib itu senantiasa menempel kepada diri Bapak Supadi, yang hanya bisa dilihat oleh orang yang memang portal gaibnya terbuka pada dirinya. Ustadz pun mempersilahkan Bapak Supadi untuk sama-sama meminta kepada Allah lewat doa-doa ruqyah agar diberikan kesembuhan. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Kita lihat proses ruqyahnya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tutup. Ya Pak, masih ada dirasa. Minum lagi, bismillah. Minta Allah kuat-kuat. Bon, Mbak Bulik dari mana? Ada di mana-mana. Ada enak, begana di rumah enak. Nanti yang nama buat makan jalan iwak. Anu iwak ah, jadi iwak. Iya, sampai subuh aja. Dari iwak. Coba cari iwak kan kalian? Hari iwak lah. Cari iwak lah malam. Oh, dapat tangan. Ringan. Dingin lah. Ringan kuat. Ya Pak, rasa awak agak ringan lah. Tapi lapah leh. Ingal-ingal, iyalah. Behinak memang. Masih ada yang nggak dikeluarkan? Udah. Masih ada pernah nunggu perasaan nanti. Perasaan, minta kuat-kuat kan, Allah, minta Allah. Isanya itu nak, ya Allah, dalam hati kuat-kuat, ya Allah, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Saya tidak ridho mereka di tubuh saya. Ya, saya janji akan sholat nanti. Iya. Saya janji ya Allah akan sholat. Janji Allah. Ya, kalau kau sembuhkan saya akan sholat. Iya, dia Allah. Ya, nah ya Allah, ini hambamu pengen sembuh, ya pengen tobat. Astagfirullah.